Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu SSD SATA 3 yang ada di sini yang bermerek PNY dan juga ini serinya adalah CS900. Yang saya review di sini yang 240 GB, tapi kalau membandingkan dengan yang 120 GB, 500-an itu juga sama aja sih kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini saya membelinya dengan harga 400.000 untuk serinya PNY CS900 yang 240 GB. Kalau yang 120 GB kalau nggak salah sekitar 300 ribuan lah. Perbedaannya sedikit dengan 240 GB. Kalau menurutku itu nanggung sih, yang dimana 120 GB di harga 300 ribuan. Nambah sedikit bisa mendapatkan yang 240 GB. Kalau misalnya harga 250 ribuan ke bawah lah, yang 120 GB itu masih mending daripada yang harga 300 ribuan. Tapi ya tergantung selera kalian. Merek yang lebih bagus biasanya tersebut lebih mahal, di atas 300 ribuan lah untuk yang 120 GB. Kita kembali ke pembahasan yang ini, serinya PNY. Ini dari segi desain bagus sih, tapi kita akan lihat aja apakah ini tempelan atau bukan. Dan di sini nanti saya akan reviewnya seperti biasa dari segi booting Windowsnya, kecepatan membaca dan juga menulisnya, dari segi suhunya, dari HD Sentinel dan juga dari segi transfer file-nya. Untuk transfer file saya menggunakan ini nanti SSD NVMe yang PNG untuk mengetesnya supaya tidak bottleneck lah. Ini ya, menggunakan NVMe yang dimana dia tuh speednya lebih tinggi daripada yang ini SATA 3. Sebelum saya lanjutkan untuk unboxing dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan teman-teman ucapkan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama dari segi boxnya dulu di sini. Garansinya di sini dari Innovation. Kalau yang serinya dulu jadi belum ada sih, cuma garansi toko aja. Tapi sekarang udah diambil alih oleh Innovation. Kalau nggak salah seperti itu sih ya. Garansinya ini sekitar 3 tahun, karena di sini ada tulisan garansi 3 tahun. Dan juga kecepatannya untuk yang ini, kecepatan membaca dan juga menulisnya sesuai yang ada di sini boxnya, dia tuh membacanya 535 megabit per second dan juga menulisnya 500 megabit per second. Suhunya 6 sampai 70 derajat dan juga ini dia tuh TBW-nya tidak ada tertulis di sini. Cuma memakai MTBF yang dimana dia tuh hitungan jam. Jamnya tersebut 2 juta jam kalau yang ini. Kalau pemakaian sudah 2 juta jam lebih, jadi ini sudah tidak bisa dipakai. Kurang lebih seperti itulah. Ada yang memakai waktu, ada yang memakai TBW. Dari batasan segi besaran filenya, itu ya. Dan juga ini support Windows 10, 7, 8, dan juga 11 lah untuk yang ini. Kita buka dulu aja kalau yang ini. Udah aku buka sih sebenarnya untuk yang ini ya. Aku tarik bagian sini. Sebelum saya tes, saya lihat dulu dari segi ini ya, desainnya ini. Desainnya ini itu ternyata stiker, bukan corak-coraknya. Di sini tuh kelihatan bisa dikelentek sih di bagian stikernya ini ya. Tapi ya nggak usah dikelentek, cuma seperti ini aja, ini nggak masalah sih. Bagus lah dari segi desainnya. Ada corak-coraknya, meskipun ini stiker tapi ya nggak masalah. Berbeda dengan SSD pada umumnya. Dan di bagian belakang sini dia tuh cuma ada tulisan seperti ini aja, barcode gini lah. Dan juga tulisan 240 GB, SATA 3 6 GB per second untuk yang ini. Berat atau tidak? Kalau ini bisa dibilang agak berat ya. Berbeda sama SSD pada umumnya yang murah-murah di bawah harga 250.000. Kalau yang ini terbilang agak berat. Nih. Dan seperti itu aja untuk penjelasannya. Nggak usah berlama-lama. Dan kita lanjutkan saja untuk mereview SSD-nya ini. Rekomen atau tidak? Yo. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya yang dimana menggunakan SSD PNY SATA 3 yang CS900. Kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 15 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Karena standarnya SATA 3 di 25 detik, kalau yang ini di 15 detik terbilang cepat. Tetapi di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama, seperti contoh yang ini. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performanya. Yang dimana dia itu 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect. Dan juga suhunya 37 derajat terbilang dingin kalau yang ini masih di bawah 40 derajat. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatannya. Untuk membacanya dia itu mendapatkan 521 dan juga menulisnya 505. Dan jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya maupun dari segi boxnya, dia tuh up to-nya 535/500. Kalau kita bandingkan dari segi membacanya dia itu kurang sedikit, tetapi dari segi menulisnya dia itu kelebihan sedikit. Jadi intinya ini tuh bagus, sesuai seperti yang ada di datanya. Lanjut yang terakhir dari segi transfer file, yang dimana saya akan memindahkan file game dengan kapasitas 31 GB. Yang pertama dari segi SSD PNG-nya dulu CS900 ke NVMe PNG-nya.
Awalannya dia itu 4 MB dulu. Lalu dia tuh naik ke 200 MB dan juga lalu dia tuh stabil ke 160 sampai 200 MB sampai ke 45%. Sehabis itu dia tuh naik ke 390 sampai 440 MB per second dan dia stabil naik turun sampai selesai. Seperti contoh yang ada di sini grafiknya. Bisa disimpulkan kalau yang ini dia tuh cukup bagus. Dari segi pertengahan sampai ke belakang dia tuh 400-an, tapi di awalnya dia tuh 100 ke 200-an. Dan lanjut jika lo dibalik dari NVMe PNY ke SSD PNY yang SATA 3, filenya masih sama 31 GB, awalannya dia itu 2 MB per second, lalu dia itu naik ke 200 MB per second, dan dia lalu stabil 220 sampai 270, dari 10% sampai 45%. Setelah itu dia itu naik ke 400 sampai 490, stabil naik turun di antara 400 sampai 490. Meskipun dia tuh satu kali turun ke 300-an tapi gak masalah, tapi dia tuh naik lagi ke 400 sampai 490 sampai selesai. Seperti contoh yang ada di pojok kanan ini untuk grafiknya. Dan jika kita simpulkan dari segi transfer filenya, dia tuh di bagian awalan bisa dibilang kasarannya tersebut 1% sampai ke 50%. Dia tuh setengah dari segi performanya. Lalu setelah 50 sampai ke 100 atau sampai selesai, dia tuh di atas 400-an. Seperti itu kesimpulan dari segi transfer filenya. Dan kesimpulannya dari segi SSD-nya ini rekomen atau tidak, bisa dibilang ini bagus dan juga rekomen dari segi harganya 400.000. Bisa dibilang SSD-nya ini dikategorikan di bagian tengah-tengah tapi dia itu ke atas dari segi bagusnya, atau bisa dibilang bagus lah sesuai dengan harganya. Untuk yang ini dari segi booting Windowsnya bagus, HD Sentinel dan juga suhunya bagus, kristal diskmarknya juga sesuai dari segi kecepatannya menulisnya, tetapi dari segi transfer filenya dia tuh setengah-setengah lah untuk yang ini. Intinya seperti itu, dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mereview-review papan PC seperti CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.